Saya mohon maaf ya, bukan untuk menyombongkan diri, tapi sombong juga nggak apa-apa ya. Gitu. Kalau ada nyatanya Kenapa nggak saya bilang apa-apa. begitu? Saya dulu kuliah S1, sesibuk apapun dulu saya organisasi, saya lulusan terbaik. Saya cum laude, Wow. lulusan terbaik di akuntansi dulu tahun 2005. Wow. Ya. Kemudian S2 saya juga sama. Saya cum laude juga. Wow. Ya. PPAK saya juga dulu cum laude juga. Iya. Langganan cum laude nih Pak. Iya. Nah di S3 saya cum laude, tapi memang tidak dapat penghargaan karena di posisi 5 tahun lebih 1 bulan. Karena waktu 4 tahun itu saya sempat. Halo DMCers, selamat datang di podcast kali ini, tempat di mana kita akan membahas tuntas seputar dunia dan hal menarik lainnya. Bersama saya Naza Nurhaliza yang akan menemani kalian di podcast hari ini. Yang tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan seorang narasumber yang istimewa, seorang akademisi dan seorang praktisi yang telah menerapkannya di dunia nyata, yakni Bapak Roza Mulyadi. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Najwa. Apa kabarnya nih Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Pak, perjalanan ke sini lancar Pak? Abis mengajar atau bagaimana? Tadi pagi ngajar dulu sampai setengah hari, kemudian tadi siang ke klien sebentar, ngulik dulu bentar keluar. Ngulik dulu ya Pak. Dari luar baru kesini lagi. Tadi karena janji jam 2 ya. Iya. Oke, nanti setengah 4 baru janji lagi. Biasa namanya kalau kuli mah kemana-mana. Agak sedikit padat gitu Pak ya hari-harinya. Sok sibuk kalau bahasanya mah. Iya. Tapi kami sangat berterima kasih nih Pak karena Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kami. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah diundang di sini. Iya. Satu kehormatan nih buat teman-teman semua. Oke, guys. Pastinya nih hari ini kita akan sangat menarik ya karena akan memberikan tips-tips menarik untuk kalian yang bisa membantu buat kalian juga nih. Jadi siapkan catatan kalian karena episode ini penuh dengan wawasan dan tips praktis yang bisa kalian terapkan secara langsung di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, tentang adanya dunia akademisi dan dunia praktis nih Pak, bagaimana Bapak bisa melihat perbedaan antara pendekatan akademik dan praktik di lapangan? Oke, pertanyaan menarik ya. Iya. Karena memang kalau saya sih secara pribadi dua-duanya ada di saya. Betul. Akademisi dan juga praktisi. Apakah tampak beda? Kalau menurut saya sih beda ya. Kalau dunia akademisi itu kan memang teman-teman itu dibawa ke dalam suasana teori gitu Betul. ya. Tapi kalau kita di praktek itu langsung ke lapangan. Terutama kalau saya ini kan sebagai praktisi di akuntansi gitu ya. Betul. Alhamdulillah saya diberkahi sebagai praktisi akuntan publik, akuntan berpraktek juga, sehingga kalau di lapangan tuh kita langsung kelihatan tuh gimana sih sebenarnya penyampaian laporan keuangan itu seperti apa, Betul. audit itu seperti apa. Tapi kalau misalkan kita hanya dunia akademisi kan berarti itu hanya teori-teori saja yang kita Betul. ajarkan. Sebentar Jadi, teori saja ya Pak kalau yang betul, akademisi. jadi jauh berbeda lah menurut saya, ada bedanya. Oke. Oke. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan seperti ini nih Pak, ada nggak sih Bapak pernah ngalami situasi di mana teori itu yang diajarkan itu tidak sesuai nih dengan realitas pekerjaan yang ada? Saya mengalami dan mungkin juga nanti rekan-rekan mahasiswa nih, teman-teman saya juga nanti ketika sudah lulus kemudian di lapangan tempat dia bekerja pasti akan berbeda. Misalkan saja salah satu contoh gitu ya, kalau saya tuh ngajar audit itu dengan jangka waktu yang terbatas, paling nanti kita lebih banyak ke skop umumnya saja. Oh, betul. Detail-detailnya itu kan memang ada di lapangan. Misalkan kayak kita bicara tentang prosedur audit nih ya. Prosedur audit kas itu adalah A, B, C, D segitu misalkan gitu ya. Tapi kalau kita di lapangan, apakah prosedur itu ada di lapangan? Kadang-kadang juga enggak. Maka bagaimana kita menyelesaikan yang tadi tidak ada. Contoh misalkan prosedur umumnya begini ternyata tidak ada, maka di lapangan kita akan melakukan prosedur alternatif. Nah prosedur alternatif itu nggak ada tuh di buku, nggak ada tuh teori. Nah itu kita ketemu di lapangan. Jadi Pak, saya menemukan kok pasti ada bedanya. Betul, dengan adanya perbedaan-perbedaan seperti itu bisa mengajarkan kita untuk lebih standby gitu ya Pak ya. Iya. Harus bisa lebih paham tentang Betul. teorinya dulu, baru bisa langsung praktek gitu ya Pak. Betul. Ada lain contoh misalnya gini nih, kalau di dalam perhitungan modal misalkan ya, Betul. kalau di akte pendirian itu kan modal itu ya berapa sih modal dasar itu yang dilaporkan. Tapi kan ketika kita praktek, modal itu dibagi lagi tuh, ada modal dasar, ada modal yang disetorkan dan seterusnya. Nah, mestinya di dalam pencatatan akuntansi kita itu adalah modal disetorkan itu yang kita harus laporkan. Tapi banyak tidak diajarkan. Modal dasar itu ya segitu aja, tapi enggak sebenarnya. Jadi ada bedanya kalau menurut saya.
Oh, seperti itu ya, Pak ya. Oke. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, bagaimana sih cara untuk Bapak menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan dunia praktis ini, Pak? Oke, memang sekarang ada perbedaan ya antara teori atau dunia akademik dengan dunia praktek ya. Mhm. Cara mengatasinya kalau saya sih mohon maaf ya, karena kami ini kan kebetulan jurusan akuntansi dan itu adalah sebuah profesi gitu ya. Betul. Alhamdulillahnya tuh kalau kita ini akuntansi profesi yaitu akuntan, maka prakteknya sih menjembatani itu gampang sekali. Yaitu dengan cara kita banyak melakukan action ya, Mhm. praktis di luar gitu ya. Kayak misalkan nih teman-teman dosen di akuntansi Untirta itu kalau dia punya CA, sertifikasi CA gitu ya. Iya. Itu kan dia bisa buka kantor jasa akuntan. Sementara kalau teman-teman dosen akuntansi yang punya sertifikasi CPA, dia bisa buka kantor akuntan publik. Nah, Hmm. dari situ kan bisa praktek sekaligus. Betul. Kan kadang-kadang juga ada perusahaan yang dia minta bagaimana sih penyusunan laporan keuangan gitu Mhm. kan. Betul. Nah, kalau kami itu akuntansi, akuntan itu bisa melakukan itu. Cuman sekarang masalahnya mau pakai kantor yang punya izin atau dosen yang tidak punya kantor tadi. Nah, Hmm. prakteknya di situ karena kami ini adalah praktisi. Betul. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dari Bapak sendiri ini menjadi seorang praktisi seperti akuntan publik dan juga sekaligus akuntan yang berpraktek nih hingga bisa buka kantor dalam praktiknya, bagaimana Bapak bisa menjadi seorang praktisi seperti akuntansi publik dan juga sekaligus akuntansi berpraktek hingga buka kantor dalam prakteknya? Di mana Bapak sendiri juga memiliki kesibukan sebagai akademisi yang harus berorientasi juga pada Tridharma perguruan tinggi nih Pak, seperti apa? Nah, ini pertanyaan menarik nih kalau saya nih. Kenapa? Karena ini apa ya, si malakama kalau saya sebenarnya kalau Yes. ditanya gitu ya. Iya, Karena iya. nanti pasti kalau negatif thinking orang akan berpikir, wah sibuk di luar praktisinya. Betul, betul. Kemudian mahasiswa terbengkalai gitu kan ya. Betul. Kalau saya sih alhamdulillah selama ini tuh bisa saya imbangi gitu ya. Kapan saya sebagai praktisi, kapan saya sebagai akademisi. Karena itu adalah bagian hidup saya, Betul. kolaborasi yang harus saya lakukan. Untuk pengajaran saya alhamdulillah memang diberikan Tridharma di sini, pengajaran, penelitian saya juga ikut membimbing, kemudian ikut menguji, kemudian pengabdian juga ikut kayak semacam mahasiswa KKN gitu ya. Iya. Kemudian saya juga praktek di luar karena saya punya 2 kantor, ada kantor akuntan publik sama kantor jasa akuntan. Dan menyimbangnya itu adalah kalau bagi saya tuh harus apa ya, punya schedule sendiri. Betul. Kapan saya ngajar, kapan saya sebagai di luar. Hmm. Nah, biasanya sih ada momentum tertentu gitu ya, momen tertentu kayak semacam pada pada masa peak season gitu ya. Iya. Kan kalau kami di kantor akuntan publik itu ada istilah peak season sama low season. Mhm. Peak season itu Januari sampai ke April. Nah, itu Oke. kami padat di luar karena itu terkait dengan perusahaan di mana dia nanti akan membuat laporan keuangan yang nanti ujungnya akan melaporkan perpajakannya SPT Betul. badan. Nah, itu masa-masa peak season. Nah, itu situ baru saya tuh mulai agak bingung membaginya gitu kan. Ini kapan ngajar, nih kapan juga harus ke lapangan. Dua-duanya Padat ya, Pak ya? butuh. Betul. Tapi alhamdulillahnya selama ini saya masih bisa bagi waktu dan itu terbukti ya. Dalam hal ini laporan BKD saya selalu aman, Betul. laporan remunerasi saya juga sangat memuaskan gitu ya. Artinya saya Iya. memenuhi itu semua. Di luar pun juga klien-klien alhamdulillah merasa nyaman. Bahkan ada klien saya yang sampai 2, 3 tahun, 4 tahun dan lebih 5 tahun masih Betul, dengan betul. kami, dengan saya gitu kan ya. Mhm. Artinya saya bisa menyeimbangkan itu. Karena memang dua hal ini kalau bagi saya harus saling seiring sejalan. Iya. Dosen atau akademisi hanya fokus di kampus saja, itu tidak akan mungkin juga kalau dia tidak akan maksimal kalau dia tidak akan di lapangan. Betul. Ke lapangan terus juga tidak ke kampus juga karena kewajiban saya juga akademisi juga ini akan bermasalah. Nah, saya Betul, menyimbangi dua itu. Nah, dengan adanya berarti dengan adanya banyaknya kesibukan yang Bapak perlu ya Pak adanya manajemen waktu dan prioritas itu, menentukan manajemennya Iya. seperti apa, prioritasnya seperti apa yang lebih Iya. bagus itu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, setelah kita tadi ngelihat ya Pak ya pembahasan tadi tentang adanya semua kesibukan yang Bapak miliki nih sebagai seorang praktisi dan juga akademisi. Bagaimana Bapak bisa mengatur waktu antara tanggung jawab akademik dan profesional? Tadi kan kita sudah membahas nih Iya. Bapak dengan kita harus mengatur waktu nih guys. Iya. Kita harus mengatur waktu antara sebagai dosen dan juga sebagai pembuka akuntan publik itu ya Pak. Iya. Nah, kita ingin tahu nih gimana sih cara Bapak tuh mengatur waktu dan tanggung jawab Bapak nih biar nggak terbengkalai gitu Pak. Oke, baik. Alhamdulillah saya tuh diberikan jam mengajar yang dibilang banyak banget juga enggak, sedikit juga enggak.
Kan kalau semester ini kalau nggak salah saya 12 kelas ya. Wow. Wow ya, Wow. Senin sampai Minggu, Senin sampai Sabtu gitu kan ya. Sabtu itu di Pasca. Nah, alhamdulillahnya itu jadwal yang diberikan oleh pihak kampus itu kan saya itu kadang-kadang satu hari itu cuma ada 2 kelas atau ada 1 kelas. Pagi, nah saya sedikit minta juga tuh sama jurusan gimana caranya kasih jadwal saya pagi gitu kan ya. Pagi, kalau pagi dapat jadwal, saya mengajar, siangnya langsung keluar gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi saya masih punya waktu untuk keluar. Betul. Yang kedua adalah kan kita juga kan ada dalam jangka waktu seminggu itu hanya satu kelas saja ya. Betul. Kayak misalkan Sabtu gitu kan ya, pasca 1 kelas. Nah, itu siangnya juga saya keluar gitu kan ya. Nah, kemudian juga akademisi itu kan nggak sama kayak kita bekerja di perusahaan ya, harus tiap hari pagi sampai sore. Kalau kita akademisi itu kan nggak. Suatu ketika kan nanti setelah 16 kali pertemuan nih, Betul. ya dosen itu kan 16 kali pertemuan ya, termasuk UTS UAS. Berarti kan itu masih ada waktu selama 6 bulan itu. Kita hanya 4 bulan, kalau 16 itu 4 bulan, 2 bulan berikutnya kan kosong. Betul. Nah, di situ juga saya curi-curi waktu juga tuh untuk sebagai praktisinya. Betul. Jadi harus melihat situasi seperti itu. Oke, Jadi kalau dosen sibuk banget di kampus, rasanya sih enggak ya. Kita bisa bagi waktu lah untuk kita cari di luar gitu ya. Iya. Karena bagi saya sih sebenarnya tuh mencari pundi-pundi itu bukan di kampus. Ya, Di luar di ya? kampus itu pengabdian bagi saya. Jadi Pengabdian. kalau ada teman-teman tuh kalau ke kampus itu mencari kaya, mencari pundi-pundi, Betul. itu enggak banget bagi saya. Saya tuh di luar malah. Kalau bagus Oke. di dalam tuh hanya pengabdian saja. Betul. Gitu. Berarti kita harus adanya manajemen waktu ya Pak. Manajemen Betul. waktu itu sangat penting teman-teman. Nah, dari semua aktivitas Bapak nih, apa sih Pak prinsip utama Bapak nih dalam menentukan prioritas kegiatannya sehari-hari? Saya punya prinsip hidup bagaimana cara saya bisa berkarya dan bermanfaat buat orang banyak. Saya dari dulu punya prinsip dari kecil itu, lihat orang tuh bisa berbagi, saya senang. Lihat orang itu bisa membahagiakan orang tuh senang. Maka prinsip hidup saya adalah bagaimana bisa berkarya bermanfaat buat orang lain. Orang senang itu adalah bagian dari hidup saya. Kayak mahasiswa tuh, kalau misalkan bimbingan, Pak kapan bisa bimbingan Pak? Kapanpun saya terbuka, welcome. Selama saya punya waktu kosong, mau tiap hari, saya nggak pernah punya jadwal gitu ya. Harus Senin sekian jam sekian berapa orang, enggak. Saya bebas. Selama mahasiswa mau bisa, saya juga bisa, ayo. Bahkan di WA Group itu saya tanyakan sama mahasiswa, yuk kapan nih? Nah apalagi nih minggu-minggu ini kan udah minggu-minggu terakhir pembayaran nih ya. Nah ini tadi aja 4 orang saya lakukan bimbingan. Jadi di sela pekerja saya juga saya lakukan tadi itu. Karena mahasiswa kalau dia selesai skripsi, dia senang, dia bahagia, dia bisa sampai ke keluarganya tepat waktu, itu kan suatu kebahagiaan juga buat saya. Betul. Itu jadi sekali lagi prinsip saya adalah bagaimana berkarya bermanfaat buat orang banyak. Intinya itu. Nah, apakah Bapak pernah mengalami kelelahan atau kejenuhan nih? Dan gimana sih cara Bapak untuk mengatasinya? Gimana caranya walaupun saya capek, walaupun saya jenuh, tapi tetap harus dilanjutkan gitu. Seperti apa caranya Pak? Oh iya, saya pernah satu titik dulu apa ya? Udah jenuh kali ya, lelah banget dalam artian itu. Saya dulu pernah ngambil sebuah sertifikasi, ya satu sertifikasi itu 2 kali nggak lulus ya. 2 kali nggak lulus. Kayaknya udah capek deh saya bolak-balik ke Jakarta. Tapi di balik itu saya punya mimpi yang tadi saya bilang. Orang bisa kenapa kita nggak bisa? Karena ketika kita bisa kita akan berkarya bermanfaat buat orang gitu ya. Betul. Makanya tadi lagi, oh yaudah harus bangkit lagi. Saya ikut tujuan lagi. Jadi kalau menurut saya sih kita harus ingat dulu apa sih tujuan kita tadi. Yang tadi saya bilang prinsipnya kalau bisa berkarya bermanfaat buat orang berarti kita harus punya sesuatu. Nggak mungkin dong bisa kita kasih ke orang lain kitanya nggak punya kan gitu ya. Nggak punya bekal. Maka dari itu menurut saya adalah kalau kita punya prinsip itu kita bisa lakukan itu. Pentingnya berarti kita tuh harus adanya niat yang mantap. Betul. Ya Pak ya, prinsip yang mantap biar nanti walaupun kita lelah sebagaimanapun itu, kalau kita punya tujuan, kita punya prinsip tetap jalan ya Pak ya. Tetap jalan, tetap iya. Jalan. Betul sekali, ya itu yang saya rasakan. Nah, ada nggak sih Pak metode atau alat bantu yang Bapak gunakan untuk manajemen waktu mungkin Pak? Mungkin gak banyak orang sama kayak saya gitu ya. Kalau orang itu punya sekretaris pribadi karena saking sibuk pekerjaan seperti saya ini gitu kan ya. Atau juga ada orang yang punya alat untuk mencatat. Kalau saya sih sebenarnya kalau manajemen waktu hanya per diri saya sendiri. Ketika kegiatannya itu
penting banget gitu ya, maksudnya memang urgent gitu ya, saya suka catat di WA saya sendiri. Saya punya 2 HP. Jadi saya catat di HP saya satu nih, besok tuh ngapain, tanggal berapa, ngapain, saya pindahkan ke HP yang satu. Jadi nanti saya tuker di situ, saya lihat, oh iya kayak gitu. Jadi Oke, notes-nya oke. saya tuh seperti itu aja. Jadi tuker-tuker gitu ya PHP. Tukar gitu aja. Kadang-kadang tuh auditor saya bilang tuh, karyawan di kantor kan, Mhm. Pak besok exit meeting bisa nggak Pak? Saya lihat belum ada ya, sudah oke. Jadi manajemen sendiri aja, BWA. Tapi bisa nggak sih Pak, kalau kan kita kan Bapak bilang tadi kan tuker-tuker HP tuh ya. Iya. Bisa nggak sih kayak suatu hari Bapak tuh kayak, yah salah nih gitu. Ya. Maksudnya gimana tuh Pak? Iya pernah. Jadi gini, kalau ada kegiatan di mana kegiatan itu mendadak, Mhm. artinya 1 atau 2 hari sebelum hari H-nya kegiatan itu, tuh buyar tuh, mabuk saya itu dah. Kenapa? Karena jadwal sudah Oh, schedule, ya kan? betul. Waktu ketika tuh pernah di sini kan ada kegiatan rapat, saya angkat tangan. Kenapa? Oh, Karena sudah ada duluan janjiannya. betul. Karena saya pikir gini, kalau kita sudah berikan janji sama orang, Betul. harus menepati. Betul, betul Ya, sekali. apalagi kalau orang sudah sekali kecewa, itu sudah tanda kutip buat kita juga catatan. Iya, betul. Ya, saya selalu berusaha gimana supaya orang tuh tidak merasa dia nggak nyaman. Kalau dia Betul. nyaman, dia akan sampaikan ke orang lain, oh ini begini, oh ini begitu. Buat kita sebagai nilai jual kita juga. Betul. Makanya kalau ada mendadak gitu, pasti ada yang dikorbankan Betul, kayaknya. daripada kita menjatuhkan branding kita ya Pak ya. Yes, gitu. Mending ya udahlah gitu. Iya, gitu. Oke, berarti emang benar-benar harus kayak cepat-cepat ya dapat nih Iya, ibaratnya. begitu. Makanya ini kapan udah waktu? Ayo, saya schedulein dulu. Oh bisa gitu ya. Oke. Tapi kalau udah mendadak, sorry nggak bisa. Sorry Bukannya to say nih ya. iya, karena tadi itu kan labelnya Betul. sok sibuk gitu ya. So sibuk. So sibuk tapi emang benar-benar sibuk ya Pak. Sibuk yang Iya. sesungguhnya. Iya. Nah, ada nggak sih saran dari Bapak nih untuk mahasiswa yang dapat agar lebih disiplin nih dalam mengelola waktunya nih Pak? Saya pikir mahasiswa memang harus dimotivasi gitu ya. Betul. Banyak banget yang mahasiswa kalau saya lihat sekarang itu studi nggak tepat waktu gitu ya. Aha, Atau juga skripsi nggak tepat waktu gitu ya. betul. Masa lulus nggak tepat waktu, skripsi nggak tepat waktu, nilai pun juga nggak maksimal. Saya pikir memang motivasi. Dia harus ada yang mengingatkan dia, harus ada tujuannya. Saya mohon maaf ya, bukan untuk menyombongkan diri, tapi sombong juga nggak apa-apa ya. Gitu ya. Kalau ada nyatanya Kenapa nggak saya bilang apa-apa. begitu? Saya dulu kuliah S1, sesibuk apapun dulu saya organisasi, saya lulusan terbaik. Saya kumlot. Wow. Lulusan terbaik di akuntansi dulu tahun 2005. Wow. Ya. Kemudian S2 saya juga sama. Saya kumlot juga. Wow. Ya. PPAK saya juga dulu kumlot juga. Wih, Iya. langganan kumlot nih Pak. Iya. Nah di S3 saya kumlot tapi memang tidak dapat penghargaan karena di posisi 5 tahun lebih 1 bulan. Karena waktu saya 4 tahun itu saya sempat. Artinya gini, padahal itu saya juga sibuk di organisasi. Ya, saya alhamdulillah punya banyak organisasi karena memang tadi itu selagi orang masih percaya kepada saya untuk membina apa, saya ikuti. Betul. Saya juga punya kantor tadi, ikut ke klien saya, membantu klien saya, juga ngajar juga sambil kuliah juga, itu saya bisa. Makanya saya bilang ke mahasiswa, kamu kenapa kok nggak bisa gitu loh. Iya. Ya, itu kalau mahasiswa bimbingan saya tuh kalau udah ngomong tuh, kalau saya lihat nilainya kecil, saya suka marah. Mhm. Kenapa marah? Karena kamu kok nggak bisa gitu loh. Betul. Masa iya, mohon maaf ya, hanya sekelas belajar doang yang mungkin barangkali 24 SKS, tuh hitungannya cuma 8 mata kuliah, kalau dihabisin 1 paling 2 hari, kok nggak bisa gitu loh. Hmm. Kami ini bisa, saya bisa buktinya. Jadi mungkin yang tadi itu tidak termotivasi aja. Oh, mungkin nggak sih Gitu. Pak, kalau misalnya dia nih ada mahasiswa yang selain dia ikut organisasi, tapi dia juga bekerja nih, pekerja sampingan atau part time atau apa. Heeh. Nah itu cara mengelola waktunya tuh seperti apa Pak? Oke, baik. Detik ini ya, kalau kita coba lihat kan zaman sudah canggih ya. Ah betul. Kita ini juga dosen dituntut nih. Kayak saya nih kadang-kadang itu punya bisa 3 visi yang saya lakukan. Mhm. 1 saya harus ngajar, 1 saya meeting, 1 lagi saya juga kuliah. Betul. Alhamdulillah saya sekarang lagi masih kuliah lagi nih. Oh kuliah lagi Pak? Kuliah 1 hukum. Oh, Iya. hukum sekarang Pak? Iya, ambil hukum lagi nih. Saya melihat ke depan hukum itu juga sangat potensial. Betul. Ya, sangat punya peluang. Ya, saya suka dalam pekerjaan yang sifatnya profesi.
Kalau tadi akuntan adalah tadi akuntansinya, Betul. hukum itu juga nanti kan bisa jadi pengacara gitu Oh, ya. Kemudian bisa betul. jadi notaris gitu ya. Betul. Walaupun memang sebenarnya PNS belum tanda kutip ya. Iya, Tapi belum. saya pikir suatu saat kalau ketika saya lulus kan maksudnya sudah pensiun atau nanti saya apa kan bisa. Betul. Nah, saya melihat itu juga punya. Nah, sekarang saya bangga kalau ada mahasiswa yang tadi dia kuliah sambil bekerja. Tinggal berikutnya adalah bagaimana dia menjamin waktu kan gitu Betul. masalahnya. Semua kewajiban lakukan. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin pekerjaan harus dilakukan sementara kuliah dalam hal ini bisa jadi hambatan dia. Intinya menurut saya adalah komunikasi. Komunikasi kan sama si dosennya. Bu, Pak, ada pekerjaan yang memang urgen saya harus lakukan. Misalkan tuh saya harus tutup buku nih Bu, laporan keuangannya nih Bu. Nah, nanti kalau misalkan saya kuliah kemudian ini belum selesai, nah itu kan masalah. Jadi sebenarnya menurut saya adalah komunikasi. Sampaikan saja apa adanya kepada dosennya sehingga dosennya juga memahami. Kalau saya sih pribadi ya sangat memahami juga kalau mahasiswa yang tadi sambil bekerja. Toh endingnya ketika lulus cari apa? Cari kerja juga, pengalaman juga ya kan. Sekarang sudah ada pengalaman, sudah ada kerjaan. Toh bisa toh. Jadi kalau saya sih ya sudah nggak apa-apa sambil jalan aja. Oke, kalau Bapak berarti dosennya yang enak banget ya Pak kalau misalnya kita alhamdulillah. Saya bikin nyaman mahasiswa. Kenapa? Betul. Sampai detik ini jujur ya, banyak klien-klien saya itu adalah semuanya dari alumni. Dari mahasiswa. Ketika sudah lulus, dia bekerja, kemudian nanti bisa minta laporan keuangan auditan, langsung ingat saya. Ya, itu aja. Jadi saya ngajar tuh sama kayak marketing terselubung gitu ya. Jadi ngajarin audit tapi nanti ketika lulus dia akan komunikasi dengan saya. Boleh dong berarti Pak saya nih Tenang Pak. aja. Boleh kalian ngomong di depan nanti ya. Siap. Oke, ada mitos sama fakta nih Pak. Menurut Bapak, mitos atau fakta akademisi adalah sosok yang hanya fokus pada teori nih? Akademisi itu fokusnya pada teori atau enggak nih Pak? Fakta ya. Oh, fakta. Iya, kenapa? Kalau menurut saya itu akademisi itu ya memang mereka belum lihat luarnya gitu ya. Jadi hanya bicaranya teori-teori saja. Kayak dengan buku-buku aja. Tapi kalau menurut saya kalau nggak dipraktekin juga percuma. Mohon maaf ya teman-teman akademisi lain ya. Kalau ini pendapat saya ya. Kalau saya sih emang itu fakta. Kalau hanya akademis saja ya kayak dengan teori saja. Iya begitu. Sih. Nah lagi nih Pak, mitos atau fakta dunia kerja tidak membutuhkan teori dari bangku kuliah nih? Oh kalau ini saya setuju mitos. Enggak lah ya. Masa iya kita sibuk di lapangan, sibuk mempraktek tanpa lihat teori, ya enggak lah. Kali ini saya emang bilang mitos, janganlah takut nanti dosen-dosen lain pada marah-marah ke saya. Kalau gitu ngapain ngajar gitu ya. Betul, takutnya nanti ada perspektif kayak kenapa gue harus kuliah nih? Iya, nanti mahasiswa malah nggak ke kampus. Iya, dosennya sendiri yang ngomong kalau itu mitos. Ya enggak. Oke, mitos sih berarti Pak. Iya, mitos yang kedua mitos. Oke, mitos atau fakta, multitasking adalah kunci utama untuk produktivitas tinggi. Benar nggak Pak? Fakta kalau saya. Kenapa tuh Pak kira-kira? Apalagi zaman sekarang ya, kalau kita nggak multitask kayaknya ketinggalan deh. Udah ketinggalan banget. Iya. Hanya sibuk dengan satu kegiatan saja bagi saya. Betul. Monoton. Tapi kalau misalkan saya bisa ini bisa itu, kayaknya oke, enjoy gitu ya. Enjoy. Kan gini, kalau saya tuh terbiasa dengan, apalagi sekarang zaman sudah canggih ya. Betul. Kita bisa melihat dari manapun sumber ya. Sekarang tuh mahasiswa juga wow gitu ya, bisa lihat apa. Dan kalau saya nggak tahu, saya suka banyak bertanya dari dunia maya tadi. Artinya saya lakukan semua aja. Sampai detik ini tuh saya bisa sebagai praktisi akuntan publik, saya bisa juga akuntan berpraktek, saya juga sebagai akademisi, saya juga sebagai mahasiswa ya karena lagi kuliah juga. Saya juga punya beberapa organisasi di mana saya juga pimpinan organisasi. Itu kan multitask. Wow. Kalau kita hanya satu saja, mohon maaf, akademisi saja kayaknya nggak bisa dilihat di luar gitu ya. Artinya ya gitu-gitu aja gitu. Ya walaupun emang orang suka bilang orang itu harus punya passion. Nah kalau passion saya tadi karena bermanfaat buat orang banyak ya saya harus bisa lakukan lebih banyak lagi. Itu sebenarnya passion apa pressure ya Pak kalau misalnya orang-orang pikirnya banyak banget ya kan berarti. Ya selama kita bisa bagi waktu, Allah kasih kita kesehatan,
jalanin aja. Jalanin Nah, aja dulu ya kan. iya, gitu aja udah. Oke, mitos atau fakta, keberhasilan di usia muda itu ditentukan oleh faktor keberuntungan. Bagi saya pribadi itu fakta. Oh. Fakta. Kenapa? Karena gini, memang kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, Betul. kita sudah kaya dengan teori, tapi faktor luck-nya nggak ada, percuma juga. Percuma juga Iya, sih. makanya saya bilang tuh fakta. Memang kalau saya alhamdulillahnya dulu karena kegigihan gitu ya, maksudnya tuh orang bisa kenapa gue nggak bisa gitu ya, kenapa Iya, saya nggak bisa gitu kan betul. ya. Mindset ya Pak. Mindset. Orang bisa saya nggak bisa, harusnya bisa dong gitu kan ya. Mhm. Dulu orang saya lihat itu, saya dulu jadi auditor ya, jadi auditor di KP orang lain. Kok lama-lama jadi karyawan orang, kok kita yang kerja, terus kita yang Iya, dipotong gitu loh. betul. Kerja kita tapi mereka yang menikmati. Betul. Oh nggak bisa. Ya sudahlah, saya terus berusaha walaupun dulu banyak bulian ya, banyak apa Hambatan omongan gitu orang kan. gitu ya, hambatan lah ya, omongan orang. Wah gila sendiri tuh ngapain bolak-balik ke Jakarta, hujan ini, hujan itu segala macam gitu Betul, ya. betul. Tapi saya berpikir gini, saya masih muda, ya masih muda loh ya, 17 tahun nih. Wow, 17 tahun ya Pak. Ya, selama kita masih bisa, apalagi usia muda, lakukan gitu loh. Betul. Nanti ketika kita sudah tua, ya sudah. Betul. Istirahat ya, Betul. menikmati gitu ya. Nah sekarang kalau masih muda, lakukan